siang teman-teman, apa kabar semua? Baik. Senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman semua di sini untuk sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Pertama aku mau bilang bahwa sebuah mujizat untuk aku untuk hari ini bisa berdiri dan bisa bicara di depan teman-teman. Karena dari hari Jumat aku batuk parah banget sampai kemarin aja aku bangun pagi tidur suara aku nggak keluar sama sekali. Tapi puji Tuhan hari ini kembali normal karena kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini aku mau sharing sebuah tema, judulnya terlatih untuk mengenal Tuhan. Aku mau sharing gimana hidup aku berubah sejak aku mengenal Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan gak pernah janjikan hidup yang sempurna tanpa masalah, tanpa cobaan. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan janji akan selalu ada bersama kita untuk melewati segalanya. Nah hari ini aku mau sharing kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan baik dan dengan cara Tuhan. Pertama aku mau bilang dulu sama teman-teman, mau sharing sedikit introduction tentang aku sendiri. Aku seorang pelajar, co-founder dari Subshares, dan aku juga pengusaha dari 3 bisnis. Jadi aku pengusaha di bidang fashion, aku pegang 3 merek, dan aku market produk aku di online dan offline. Online lewat social media platforms, terutama Instagram, dan juga offline kita punya multi brand store. Nah, kenapa aku sharing tentang introduction aku? Karena ini related sama kesaksian yang aku mau sharing hari ini. Aku mau sharing Desember 2018. Aku ingat banget aku lagi di Tokyo, Jepang. Jam 7.30 pagi, aku lagi ada di kamar hotel dan aku mau cek Instagram akun bisnis aku. Aku cek merek pertama, tiba-tiba ada notifikasi account not found, akun tidak ditemukan. Aku panik. Di situ aku bingung, apakah akun aku dihack atau akun aku hilang secara permanen? Aku nggak bisa bayangin konsekuensinya kalau itu emang terjadi. Aku panik dan aku coba cek akun lain, merek lain, dan ternyata 3-tiganya hilang. 3-tiganya akunnya nggak ditemukan. Dan kabar buruknya adalah 70-80% penjualan aku itu semua dari Instagram. Kita udah punya customer base, dan itu di bulan Desember, bulan orang belanja. Jadi stok kita banyak banget, dan tiba-tiba aku kepikiran sama tanggungan aku. Ada anak-anak yang ada di Papua yang kita bantu. Kita juga ada program tunjangan pendidikan. Kita juga bantu anak-anak yang terkena penyakit berat. Dan itu cuma bagian kecil dari program kami di Subshares. Dan di situ aku sedih karena aku nggak bisa bayangin kalau aku nggak bisa lagi dukung mereka untuk sekolah, nggak bisa dukung mereka lagi untuk berobat. Dan aku mau share ke teman-teman bahwa aku cuma remaja biasa, aku punya perasaan, dan pas tahu ada masalah ini, aku stres, aku sedih, dan aku yakin itu wajar. Tapi aku sadar bahwa aku nggak boleh terus dalam keadaan yang terpuruk. Aku harus bangkit, aku harus move on, aku harus positif, aku harus lihat ke depan, aku harus pegang janji Tuhan. Dan makanya hari ini aku mau sharing tentang bagaimana aku belajar untuk meresponi masalah yang ada dalam hidup aku. Yang pertama aku belajar untuk berdoa dan mengucap syukur. Aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, pimpin, bimbing, dan berkati aku biar aku bisa lewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup aku dengan cara Tuhan, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat Tuhan. Dan aku coba mengucap syukur karena aku tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik. Aku juga belajar untuk berusaha dan taat. Jadi aku nggak cuma diem aja terus berdoa nunggu mujizat terjadi, tapi aku coba buat crisis management plan. Aku coba bikin backup plan. Aku bikin akun baru lagi untuk 3 merek aku lagi. Nggak apa-apa mulai dari nol. Yang penting kalau customer lagi mau lihat, cek akunnya masih ada dan aku masih bisa jualan. Dan aku juga sosialisasikan hal ini ke customer aku di online dan juga ke pegawai aku. Jadi di butik mereka juga bisa informasikan hal ini ke customer aku. Karena aku yakin saat kita lakukan bagian kita, Tuhan juga pasti akan lakukan bagiannya. Dan aku percaya Tuhan selalu mau kita lakukan yang terbaik. Amin. Dan yang ketiga, aku belajar untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan. Di situ aku belajar bahwa aku manusia biasa, aku terbatas, aku selalu perlu Tuhan. We are nothing without God.
Dan aku juga belajar untuk introspeksi diri. Aku coba analisa, kenapa hal ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi gitu? Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin aku pelajari. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin ubah dari diri aku sendiri. Nah, sekarang aku mau sharing kenapa masalah itu ada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terlatih untuk mengenal Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan selalu mau kita bertumbuh, berbuah, dan Tuhan selalu mau ada peningkatan terjadi dalam hidup kita. Tuhan selalu mau kita upgrade dalam semua aspek dalam hidup kita. Dan everything happens for a reason and with purpose. Pasti ada suatu maksud dan suatu tujuan. Kenapa ada hal ini terjadi? Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan rencana Tuhan yang terbaik dan rencana Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Dan ada satu ayat yang aku suka banget, Yeremia 29 ayat 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Dan kendaraan menuju kasih, berkat, kuasa, dan kebenaran adalah masalah. Karena dari masalah kita belajar, kita bertumbuh, dan kita berbuah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga terlatih untuk mengerti bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Maka dari itu, Tuhan mau kita tumbuh, Tuhan mau kita grow spiritually, mentally, and physically. Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman dan pakai apa yang Tuhan berikan. Yes. Dan Tuhan juga mau kita belajar, Tuhan mau kita learn untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan untuk belajar untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah bikin kita explore kemampuan kita. Tuhan juga mau kita menjadi pribadi yang lebih kuat, a stronger person. Di situ aku belajar untuk terus berdoa sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, biar aku nggak ngandelin kekuatan aku sendiri, tapi selalu ngandelin Tuhan. Yes. Dan aku juga belajar bahwa Tuhan selalu mau mengasah karakter kita. Bagaimana kita meresponi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan selalu mau kita bersikap dewasa, tenang, setia, dan dari masalah Tuhan mau memperluas dan memperbesar kapasitas hati kita. Amin. Dan kita juga terlatih untuk mengerti maksud Tuhan. Karena masalah nggak datang tanpa tujuan atau tanpa maksud. Dan Tuhan gak bakal kasih kita masalah yang Tuhan tahu kita nggak bisa lewatin. Tuhan yang ciptain kita, Tuhan tahu kita luar dalam. Di dunia ini gak ada orang yang lebih mengenal kita dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita bisa lewatin dan apa yang kita nggak bisa lewatin. Dan Tuhan gak bakal melebihi batas kemampuan kita. Dan gimana pun juga rencana Tuhan yang terbaik. Yes. Makanya kita nggak perlu khawatir besok gimana atau in the future what will happen to my life. Karena Tuhan yang pegang kendali semua. Tuhan Maha Kuasa, Yes. Tuhan Maha Adil, dan Tuhan Maha Tahu. Dan nggak ada hal sekecil apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kita bisa belajar untuk mengerti maksud Tuhan dari pertama untuk berdoa. Renungkan terus sama Tuhan, tanya Tuhan, bagaimana aku bisa meresponi hal ini dan apa yang Tuhan ingin aku pelajari dengan ini. Dan yang kedua, dengan berdoa, minta jawaban dan selalu minta hikmat sama Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, apa kita mau dibentuk karena masalah membuat kita keluar dari zona nyaman dan pakai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Aku belajar untuk gak lagi doa sama Tuhan, Tuhan jauhkan aku dari segala masalah, tantangan atau cobaan. Tapi aku belajar untuk berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang bimbing, berkati dan pimpin aku untuk melewati segala hal yang terjadi dalam hidup aku dengan penuh kebijaksanaan, dengan hikmat Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Amin. Aku juga belajar untuk gak lagi ngeluh, untuk gak lagi tanya Tuhan kapan atau kenapa. Aku coba kasih contoh yang sederhana buat teman-teman. Misalnya, Tuhan, kapan ya aku dapat jodoh? Kapan aku punya pacar? Kapan aku bisa ke Eropa? Kapan aku bisa lihat salju? Kapan aku bisa naik mobil Lamborghini? Atau
Tuhan kenapa ya aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Tuhan kenapa aku nilainya jeblok terus? Tuhan kenapa ya aku gak secantik dia? Atau kenapa hidup aku suram banget? Karena tugas kita cuma 3. Yang pertama berdoa, dan kita bisa lewatin hidup kita dengan cara Tuhan, selalu di jalan yang benar, dan percaya bahwa waktu dan rencana Tuhan yang terbaik dan terindah dan setia untuk selalu pegang janji Tuhan. Dan apa kita bisa melewati semua ujian dalam hidup kita dengan baik dengan cara Tuhan? Karena Tuhan melihat hati dan respon kita. Dan aku belajar bahwa saat kita kelola segala aspek dalam hidup kita dengan baik, Tuhan pasti akan multiplikasikan berkat. Bukan cuma bagaimana kita mengelola masalah dalam hidup kita, tapi bagaimana kita mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Contoh, kesehatan, kerohanian, keluarga, studi, pekerjaan, karir, dan lain-lain. Aku belajar bahwa we will lose what we cannot manage. Kita akan kehilangan apa yang kita nggak bisa kelola. Nah, di situ aku belajar untuk mengelola prioritas dan berdoa, minta Tuhan yang pimpin aku terus untuk mengelola prioritas itu dengan baik. Dan biarkan aku selalu fokus pada prioritas yang Tuhan tetapkan dalam hidup aku. Nah, aku mau share satu kesaksian lagi sama teman-teman. Dan sebelum itu aku mau bilang sama teman-teman bahwa aku nggak malu untuk share kegagalan atau kesalahan aku dalam hidup. Yang penting itu bisa memberkati dan menguatkan banyak orang. Aku mau share bahwa Elena yang dulu pernah dapat nilai terendah di kelas. Aku yakin teman-teman juga nggak pernah dapat nilai terendah di kelas. Dulu aku nggak kelola studi aku dengan baik. Harus ujian aja aku masih nonton TV, main game, malas banget belajar. Tapi ada satu momen dalam hidup aku di mana Tuhan sadarin aku bahwa aku nggak boleh sia-siain hidup yang Tuhan berikan untuk aku. Aku bersyukur aku dilahirkan di keluarga yang bisa ngasih aku sekolah. Sedangkan di luar sana banyak banget anak-anak yang mau sekolah aja nggak mampu. Di situ aku rasanya kayak ketampar. Aku langsung berubah 180 derajat, langsung jadi kutu buku, temenannya sama buku, pagi siang sore malam belajar, masih les. Dan karena kebaikan Tuhan, di tahun 2015 aku bisa dapat penghargaan ranking 1. Dan aku panggil kesaksian ini from zero to hero. Di situ aku belajar bahwa nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan, dan saat kita bisa kelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan baik, Tuhan pasti akan multiplikasikan berkat. Amin. Dalam segala aspek, bukan cuma dalam studi. Dan aku juga belajar bahwa setiap kali ada masalah terjadi dalam hidup aku ganti cara berpikir atau mindset aku dengan pegang janji Tuhan. Jadi bersyukur, bukan mengeluh, dan berdoa, dan bukan khawatir. Aku juga belajar bahwa saat kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Bukan diberkatin dulu baru kelola, tapi kelola apa yang kita punya sekarang. Aku ambil contoh botol air ini. Air ini kan cuma 1/4 penuh. Air ini ibarat keuangan kita, talenta kita, atau berkat-berkat lain dalam hidup kita. Walaupun cuma segini, belum penuh. Dan orang lain banyak yang udah penuh berkatnya. Tapi kalau kita tetap bersyukur, kita nggak ngeluh sama Tuhan, kita gigih, kita berusaha yang terbaik, dan selalu dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan multiplikasikan berkat. Tuhan pasti isi berkat kita sampai penuh, bahkan sampai mengalir. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan aku juga mau share satu kesaksian lagi sama teman-teman bahwa di tahun 2016 aku harus ujian IGCSE, ujian terbesar dalam hidup aku. Dan di situ aku dihadapi sebuah decision, whether untuk belajar untuk ujian aku keesokan harinya atau membuat 8 proposal urgent calon penerima beasiswa. Dan malam itu juga aku pilih untuk membuat proposal itu, karena aku percaya kalau aku satu kali aja nggak belajar itu nggak akan hancurin masa depan aku. Sedangkan kalau aku nggak bantu anak-anak ini, mereka nggak bisa ikut ujian dan terancam ke sekolah. Toh aku kalau lagi nggak musim ujian juga aku selalu memprioritaskan waktu untuk belajar. Jadi aku tetap lakuin tanggung jawab aku sebagai seorang pelajar. Dan akhirnya pas nilai ujian keluar, aku dapat nilai A. Aku percaya itu mukjizat dan hadiah dari Tuhan.
dan aku bisa lulus dari high school dengan penghargaan distinction. Dan aku percaya mujizat itu terjadi karena ada dua alasan. Yang pertama karena niat dan motivasi aku untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain, dan Tuhan lihat bahwa aku mementingkan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan daripada kepentingan aku sendiri. Dan yang kedua, karena aku berikan Tuhan yang terbaik. Walaupun lagi gak ujian, aku tetap belajar. Jadi bukannya aku bantu orang terus aku gak belajar, terus aku dapat nilai A, bukan. Mujizat itu terjadi karena dua alasan itu. Dan disitulah aku belajar bahwa saat kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan juga pasti akan berikan kita yang terbaik. Ini ada satu gambar di tahun 2014, awal perjalanan kami di Subshares, kita terjun ke kolong jembatan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Dan di situ kita harus lewati tumpukan sampah, dan sekelilingnya ada banyak kandang hewan, ayam, kerbau, sapi. Padahal di rumah, aku tahu aku orangnya paling takut sama yang namanya insects. Kalau ada kecoa, aku pasti langsung teriak-teriak dan langsung manggil polisi. Tapi gimana caranya aku bisa lewatin semua ini dengan baik? Gak pernah sekalipun aku rasa jijik, atau rasa kotor, atau rasa takut. Di situ, aku belajar bahwa Tuhan bisa mengubah segala ketakutan kita menjadi sebuah kekuatan saat kita punya niat dan motivasi yang benar. Dan di situ, niat dan motivasi aku untuk menolong orang lain mengalahkan segala ketakutan aku. Dan aku juga belajar bahwa berkat datang dari cara dan bentuk yang berbeda-beda. Jadi aku belajar untuk nggak bandingin berkat aku sama berkat orang lain, untuk nggak lihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput aku sendiri. Banyak orang pikir berkat itu cuma materi, berkat itu cuma uang dan uang. Padahal uang adalah berkat nomor 2. Berkat utama dalam hidup kita itu banyak hal-hal yang fundamental yang bahkan gak bisa dibeli oleh uang. Contoh, kesehatan, kasih, karunia dari Tuhan, keamanan, damai sejahtera, keluarga, dan banyak hal lain yang bahkan gak bisa dibeli oleh uang. Dan kabar baiknya adalah Tuhan selalu berkati dan sediakan kita dengan berkat yang Tuhan tahu kita perlu, bukan apa yang kita inginkan. Jadi Tuhan akan berkatin kita dengan apa yang paling berharga dalam hidup kita. What is most meaningful in our life? Aku ambil contoh aku sendiri. Tuhan tahu aku lebih bahagia punya keluarga yang harmonis, keluarga yang sayang sama aku daripada aku bisa naik mobil Rolls Royce. Maka Tuhan kasih aku keluarga yang harmonis. That's why I pray for things money can't buy. Makanya ada satu kutipan yang aku suka banget. Consider yourself rich when you have things money can't buy. Anggap Anda kaya kalau Anda punya hal-hal yang bahkan gak bisa dibeli pakai uang. Uang itu penting. Segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Jangan sampai kita memprioritaskan mengejar uang daripada prioritaskan waktu untuk Tuhan. Yang penting kita sadar bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Dan aku juga belajar untuk setia dan taat. Aku belajar untuk gak lagi tanya Tuhan, why me? Tuhan, kenapa saya dicobai oleh masalah yang begitu berat, sedangkan orang lain hidupnya enak-enak aja gitu. Tapi aku mau ganti statement itu jadi, Tuhan, try me, cobailah saya. Kita semua sebagai anak Tuhan, kita terlatih untuk meresponi semua masalah dengan baik. Kita tetap pegang janji Tuhan, dan kita selalu percaya rencana Tuhan. Jangan sampai karena ada satu masalah terjadi dalam hidup kita, kita lupain semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Aku juga belajar untuk let go and have faith. Serahkan semua dan beriman. Karena waktu Tuhan yang terbaik dan terindah. Jalannya Tuhan yang terbaik dan terindah. Dalam hidup kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri. Aku juga belajar untuk beriman kepada Tuhan. What you think you get, what you think you become. Jadi cara berpikir kita diganti jadi positif. Mau seberat apapun krisis atau masalah atau cobaan dalam hidup kita, tetap pilih untuk lihat ke depan, berpikir positif, pegang janji Tuhan dan beriman. Dan tugas kita adalah untuk memprioritaskan waktu untuk Tuhan. Pegang janji Tuhan dengan baca firman, nyanyian pujian dan berdoa. Dan aku juga belajar untuk peka dengan keadaan.
Jadi evaluasi dan introspeksi diri. Dengan adanya masalah ini, apa yang Tuhan mau aku pelajari? Apa ada hal yang Tuhan mau bereskan? Atau Tuhan mau ubah dalam diri aku sendiri? Dan aku mau menggarisbawahi, apa kita tetap setia saat ada masalah. Jangan sampai Tuhan kasih masalah dalam hidup kita karena pas ada masalah aja kita langsung dekat sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita bangun hubungan yang kuat sama Tuhan. Tapi giliran kita lagi kaya-kayanya, jaya-jayanya, lagi bahagia, bersuka cita, gak ada masalah, kita mulai menjauh dari Tuhan. Dan kita mulai ngerasa kita bisa sampai di posisi itu karena kehebatan kita sendiri. Padahal enggak. Segala sesuatu terjadi karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan aku juga berdoa sama Tuhan biar Tuhan selalu berikan aku kerendahan hati dan selalu sadar bahwa I am nothing without God. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga terlatih untuk rendah hati, untuk selalu mau mendengarkan nasihat, selalu mau berubah, dan percaya Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan selalu mau upgrade kita dalam semua aspek dalam hidup kita. Tuhan mau ada peningkatan terjadi dalam hidup kita dalam segala aspek. Dan untuk itu aku belajar bahwa kalau aku mau di-upgrade sama Tuhan, aku harus siap belajar, aku harus siap dibentuk sama Tuhan. Dan kadang Tuhan kirimkan masalah agar kita bisa belajar dan dibentuk. Dan kalau di awal aku sharing ke teman-teman tentang masalah atau krisis yang aku alami, sekarang aku mau sharing tentang hasil atau perkembangan dari masalah itu. Hari ini aku bisa dengan bersyukur sharing ke teman-teman bahwa 2 dari 3 akun udah balik normal kembali, 1 masih belum balik. Tapi aku percaya ada rencana yang indah dan rencana yang besar di balik itu. Dan Tuhan gak pernah kasih aku kekurangan, berkat selalu berlimpah dari Tuhan. Dan aku bersyukur karena adanya masalah itu, hari ini aku bisa kesaksian di depan teman-teman tentang kebaikan dan mujizat Tuhan dalam hidup aku. Makanya aku belajar bahwa Tuhan bisa membuat suatu ujian menjadi sebuah kesaksian. Dan mungkin Tuhan mau pakai masalah kita biar kita bisa jadi berkat untuk banyak orang, biar kita bisa menguatkan banyak orang. Dan biasa saat kita menghadapi masalah, apa sih hal pertama yang kita lakuin? Mungkin kita ngeluh, mungkin kita stres, mungkin kita pikir gak ada jalan keluar. Tapi di sini aku mau share ke teman-teman bahwa apapun yang terjadi, move forward, maju ke depan, hadapilah dengan iman. Yes, amin. Dulu Tuhan bantu kita, sekarang juga Tuhan pasti bantu kita. Yes. Dan ke depannya Tuhan juga pasti akan bantu kita. Coba kita lihat ke belakang, kita look back. Seberapa banyak berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita sehingga kita bisa ada di posisi kita sekarang. Aku mau share ke teman-teman bahwa dalam hidup aku ada banyak banget masalah, cobaan, tantangan yang mungkin secara manusia gak mungkin bisa dilewati dengan remaja biasa seperti aku. Tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan gak pernah terlambat. Dan Tuhan yang tolongin aku adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa yang bakal tolongin teman-teman semua di sini. Amen. Untuk melewati segala sesuatu dalam hidup. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Dan aku juga belajar untuk selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Aku berdoa terus sama Tuhan, minta hikmat, minta kebijaksanaan dari Tuhan untuk setiap langkah dan setiap keputusan yang aku buat. Aku belajar bahwa kita tuh bisa doa sama Tuhan kapan aja. Gak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu sepele yang kita bisa doakan sama Tuhan. Karena hubungan kita sama Tuhan itu kayak hubungan ayah dan bapak. Dan Tuhan senang kalau anak-anaknya ngobrol sama dia, ngomong sama dia. Dan setiap kali ada masalah terjadi, aku coba untuk ganti fokus aku. Jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Change your worry to worship and change your panic to pray. Dan asal kita percaya, taat, dan setia, Tuhan bisa mengubah segala beban menjadi berkat. Yes, amin. Dan kabar baiknya adalah Tuhan punya visi dan tujuan yang besar dan positif di hidup kita semua.
Dan aku percaya kita semua pasti dilahirkan dengan suatu talenta, suatu bakat, atau suatu kelebihan. Dan hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah untuk terus mengembangkan kelebihan kita, agar kita bisa selalu jadi berkat untuk banyak orang. Dan kita semua bisa berdampak positif dan sukses di bidang kita masing-masing. Aku yakin 10-15 tahun ke depan, aku pasti lihat semua teman-teman di sini jadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu hidup sama Tuhan. Dan aku berdoa biar apapun yang kalian lakukan selalu dibuat berhasil. Amin. By the way, lucu kan emojinya? Dan aku pengen tutup sharing aku hari ini dengan satu hal yang sangat penting yang aku pelajarin dalam hidup aku. Aku belajar untuk nggak lagi tanya Tuhan, God, what can you do for me? Tuhan, apa yang kau bisa lakukan untuk aku? Tapi aku mau coba untuk balik pertanyaan itu. Tanya Tuhan, God, what can I do for you? Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk engkau? Walaupun kita nggak bakal bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tapi aku yakin at least kita bisa hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dan aku mau share ke teman-teman bahwa Tuhan mau pakai semua orang untuk kita jadi alat untuk memberkati orang lain, jadi berkat untuk semua orang. Tuhan gak cuma pilih orang yang kaya, orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang pintar untuk jadi berkat. Tuhan mau pakai kita semua, tapi apa kita mau? Dan aku mau sharing bahwa definisi dari memberkati banyak orang itu luas banget. Tapi aku mau bilang bahwa kita nggak usah jadi kayak orang yang mulia banget, kayak bangun 50 sekolah gratis untuk kita bisa memberkati banyak orang. Kita bisa memberkati orang lain mulai dari hal yang kecil. Kita nggak pernah tahu bagaimana tindak kebaikan kita sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang. Dengan kita jadi pelajar yang baik, bertanggung jawab, itu kita jadi berkat. Dengan kita sayangin orang tua kita, nggak bantah orang tua, kita udah jadi berkat. Kita di gereja ada jemaat baru, kita sapa, kita bilang selamat datang, kita senyum, itu kita udah jadi berkat. Jadi kita udah jadi berkat kapan aja dan di mana aja. Dan ini ada foto aku lagi main sama murid-murid kita di rumah belajar Subshare cabang Jogja di Dusun Tubin. Di sini aku mau share bahwa 99,99% orang yang kita bantu di Subshares adalah orang-orang yang memiliki agama, suku, etnis yang berbeda dari kami. Tapi nggak pernah sekalipun juga kita membedakan mereka, kita mengasihi mereka, kita menghormati mereka, kita menghargai mereka, karena Tuhan selalu ajarin kita untuk mengasihi semua orang. Dan di situ aku belajar untuk biarkan segala perilaku, tindakan, dan sikap kita mencerminkan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Happy Sunday dan Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Teman-teman terberkati nggak sama sharingnya Elena? Tepuk tangannya lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya.